Perkara ini memang ada kaitannya dengan perempuan, ada kaitannya dengan tata kelola sabu-sabu, Sabu-sabu? miras dan judi. Maksudnya apa? Miras dan judi apa? Ada yang memberi informasi ke saya. Apa itu diberi informasi? Jadi bahwa ini kaitannya semua ini ada dengan judi, ada dengan tata kelola sabu-sabu. Maksudnya ada apa? Ada dugaan Ada keterlibatan bisnis. Pak Irjen Pol Sambo? Ada di antara mereka itu. Nggak dihormati Kapolri kan begitu. Oke, Iya. jadi kesimpulan saudara motivasinya pertama ada dugaan terkait konten sensitif Ada konten wanita, wanita yang ada konten tata kelola sabu-sabu, ya, ada konten tata kelola judi, ada konten apa namanya tadi tuh bisnis-bisnis lainnya. Kasus tewasnya Brigadir Yosua sudah hampir masuk ke babak akhir. Di kasus yang awalnya disebut-sebut hanya sebagai kasus pelecehan seksual dan tembak-menembak antar anggota polisi, seketika berubah menjadi kasus pembunuhan berencana. Dan orang yang menjadi aktor dalam pembunuhan kejam terhadap Brigadir J tersebut tidak lain dan tidak bukan merupakan sang atasan, yaitu Ferdy Sambo. Kejanggalan dalam tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat terus mengundang spekulasi dan menjadi polemik. Fakta-fakta baru kian hari kian terbuka. Soal luka misalnya, dalam hasil otopsi kedua ditemukan luka di bagian belakang kepala menembus ke bagian hidung Brigadir Yosua. Padahal fakta tersebut sebelumnya tidak pernah diungkapkan oleh pihak kepolisian di autopsi pertama. Hasil otopsi tapi masih sementara, ya. Jadi karena masih sementara tidak akan kami bacakan semua. Namun kami sudah mendapatkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana dari hasil otopsi tersebut disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, dan 1 proyektil bersarang di dada. Tidak lama setelah pernyataan tersebut, Kapolres Jakarta Selatan dinonaktifkan. Untuk menjaga independensi tersebut, transparansi dan akuntabel, pada malam hari ini KPK memutuskan untuk menonaktifkan 2 orang. Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Karo Paminal, Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Yang kedua yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan. Dari hasil dokumen forensik otopsi kedua juga didapatkan adanya luka tembak sejajar di sejumlah titik. Ada pula dugaan tembakan dari bawah dagu menembus bibir dan pergelangan tangan. Tembak, woi, tembak, woi, tembak. Dor. Matilah seorang polisi, seorang anak manusia jadi korban kegalauan dari seorang Ferdy Sambo. Bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Kasus pembunuhan yang melibatkan institusi besar sekelas polisi ini tidak henti-hentinya keluarkan fakta baru. Akhirnya setelah selama 7 jam, Ferdy Sambo diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit, terungkap beberapa hal baru. Pertama, aduan istri sulut amarah Ferdy Sambo ke Brigadir J. Brigjen Andirian menyebut Sambo mengaku marah dan emosi kepada Brigadir J setelah mendapat laporan dari istrinya, Putri Chandrawati, kepada polisi. Sambo mengatakan Putri mengaku mengalami tindakan yang melukai martabat keluarga dari Brigadir J di Magelang. Kedua, Sambo perintahkan Barada E, Bribka RR bunuh Brigadir J. Ketiga, tim khusus Kapolri punya bukti kejahatan Sambo.
Brigjen Andi Rian Jajadi, mengatakan Irjen Verdi Sambo telah membuka motif pembunuhan terhadap Brigadir J. Kalaupun Verdi tidak mengakui, Andi Rian menegaskan punya alat bukti untuk menjerat Verdi Sambo. Keempat, polisi yang ditahan di Patsus jadi 12 orang. Polisi yang ditahan di tempat khusus atau Patsus karena diduga melanggar kode etik terkait tewasnya Brigadir J bertambah. Saat ini ada 12 polisi yang ditahan di Patsus. Kelima, Kapolri bubarkan Satgasus Polri yang pernah dipimpin Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menghentikan kegiatan Satgas Khusus Polri atau Satgasus Polri mulai hari ini. Faktor efektivitas kinerja organisasi menjadi salah satu alasan diberhentikannya Satgasus Polri. Selain daripada mencoreng nama baik dari institusi polisi, kasus ini juga dinilai menampakkan bentuk dark side kepolisian Indonesia. Bagaimana tidak? Institusi polisi yang notabene-nya berfungsi melindungi masyarakat, malah merekayasa sebuah pembunuhan sadis dan dalang dari pembunuhan tersebut merupakan elit kepolisian itu sendiri. Kasus ini juga ikut menyeret banyak nama besar di kepolisian. Sebanyak 31 personel diantaranya diduga melakukan pelanggaran kode etik. Jumlah ini bertambah dari 25 personel yang sebelumnya diduga melanggar kode etik. Kasus ini membuat publik bertanya-tanya akan rahasia-rahasia apa saja yang polisi punya, terutama terkait beberapa insiden yang dinilai mirip dengan kasus Duren 3. Salah satu kasus yang paling banyak dimention publik, yaitu kejadian penembakan di kilometer 50 yang menewaskan 6 laskar FPI pada akhir Desember 2020 di Tol Jakarta Cikampek. Banyak fakta-fakta dinilai mirip dengan peristiwa tewasnya Brigadir J, seperti CCTV yang mati pada saat kejadian, keterangan polisi yang berubah-ubah, lalu lambatnya polisi dalam mengungkap fakta. Jika kita selidiki lebih jauh lagi, ternyata Verdi Sambo ada keterkaitan di dalam insiden kilometer 50 tersebut. Apakah peristiwa tersebut menarik untuk kita ulik? Silakan tulis di kolom komentar.